buah durian, buah manggis. Infak subuh ya, guys. Ye, macet kok. Ingat, infak subuh di tengah dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Mas-mas di sini ada yang sudah nikah? Belum? Tadi belum. Belum semua? Yakin? Wajah-wajahnya kayaknya sudah menegangkan sekali ya. Kayak sudah mulai expired, ini berbahaya ini. Harus segera diselamatkan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Mas Afif. Iya. Bisa ketemu teman-teman lagi setelah sekian lama kita nggak ketemu. Iya. Mudah-mudahan perjumpaan malam ini bermanfaat. Mudah-mudahan istiqomah terus. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bukan hanya ketemu di sini, nanti ketemu lagi di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Ada yang pingin masuk surga duluan? Halo? Mau lah. Nggak mau? Berarti maunya dihisap dulu gitu. Lama gitu di neraka. Orang kalau masuk surga duluan itu tidak harus mati duluan. Sahabat Nabi kan sudah wafat ya. Sekarang kan sahabat belum. Nabi sudah masuk surga belum? Belum. Belum. Maka masuk surga itu syaratnya tidak harus mati duluan. Jadi kalau masuk surga duluan tuh karena dia dibebaskan hisab, makanya dia masuk surga. Oke, siap? Siap? Siap mati duluan? Belum. Kita mau bahas nikah malah pengingatnya mati itu. Malah mati. Apa hubungannya Ustaz? Apa sudah putus asa untuk memilih pasangan sekufu gitu? Iya. Karena banyak sekali teman-teman yang setelah nikah itu akhirnya mereka broken ya, rumah tangganya divorce akhirnya gara-gara ngerasa nggak sekufu, dan itu banyak sekali. Makanya kita perlu bahas mudah-mudahan ya malam hari ini tentang sekufu. Apa sekufu tadi katanya? Sevisi, Terus satu karakter, satu spesies, satu sadis amat bahasa Mas. Satu spesies. Sekufu kalau dalam bahasa fikih, kalau dalam bahasa Islamnya namanya kafaah. Pakai hamzah bukan ain. Kafaah, al-kafaatu. Kafaah artinya setara atau sepadan. Udah gitu aja. Nggak usah kebanyakan, semisi, sekarakter, kebanyakan itu satu spesies itu kebanyakan. Cukup sepadan atau setara. Kalau dalam bahasa Nabi kafaah itu diartikan sebanding. Janganlah kalian nikahkan kalian kecuali dengan yang sebanding. Riwayat dari Aisyah, seingat saya. Jadi Rasul katakan sebanding, sepadan, itu namanya sekufu. Paham? Oke, paham ya? Halo, paham? Baik, karena sudah paham semua kita akhiri. Nasinya belum keluar. Oh, nasi belum keluar. Apa sih sepadan tuh? Terlalu cerdas ya. Bagaimana kan? Mungkin teman-teman masih. Ya ini kita jelaskan. Jangan ditanya dulu. Oh iya. Gimik tuh. Iya gimik. Apa kafaah ya? Sekufu atau sepadan. Lalu dalilnya dulu kan. Kita ngomongin dalil dulu nih. Ada nggak perintah-perintah tentang sekufu sepadan? Kalau Allah sendiri mengatakan di surat Al-Hujurat ayat 13 itu, ini Allah itu memandang seluruh makhluknya itu sepadan. Di sini dijadikan dalil utama ketika Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu pandang orang, nggak pandang lain-lain, nggak pandang harta, nggak pandang apa. Sebenarnya ini Allah tuh pengen ngajarin, kata para ulama, ke kita kalau pandang orang itu pandanglah agamanya. Dalil ini dijadikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang dimaksud sekufu adalah dari sisi agamanya. Imam Malik nggak ngambil sekufu dari melihat ekonomi apa, tidak. Beliau hanya memandang yang dimaksud sekufu adalah karena agamanya. Do you dong?
Kalau dong nanti ditutup lagi kajian. Tidak. Itu kalau pendapat Imam Malik. Saya nggak bahas mazhab yang lain dulu nanti. Dalil, kita ngomong dalil dulu. Dalil yang lain Allah menyebut di surat An-Nur ayat ke-26. An-Nur ayat 26. Al-khabisatu, wanita-wanita yang keji atau yang buruk, lil khabisina, yang buruk dengan yang buruk, wal khabisuna, dan laki-laki yang buruk, lil khabisati, untuk perempuan yang buruk juga, wat thayyibatu, dan seterusnya, perempuan yang baik untuk litoyibina, untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ini nandakan Allah itu merintahkan kita nikah juga harus dengan yang sepadan, setara. Clear? Baik, sekarang saya ngomong dulu masalah sekufu menurut pandangan madhab Imam Syafi'i dan Imam Hambal. Beda dikit, tapi saya bilang pendapat ini sebenarnya sama, cuman kalau Imam Hambali itu dijabarin lagi, dipisahkan sedikit. Prinsipnya mereka sama. Ada 4 kategori yang dimaksud sekufu menurut madhab Syafi'i. Berarti menurut pendapat Imam Syafi'i. Apa itu yang sekufu? 1, sekufu dari sisi agama, sama-sama Islam dan sama-sama standar kualitas keimanannya. Itu maksudnya sekufu menurut Imam Syafi'i. Jadi si agamanya sepadan lah, sepadan. Ini jangan sampai maksudnya tuh yang laki-laki ngajinya kayak Mas tadi yang ngajar Quran tadi, Mas siapa? Azam. Saya lupa. Mas Azam. Azam. Nah, tadi Mas Azam yang ngaji, misalnya laki-laki ikhwannya gitu, dapat akhwat ngajinya baru Iqra, itu namanya kurang sepadan. Jilid 1. Iqra jilid 1 kan, masih ngerotal-ngeratul, walaupun kata Nabi ngerotal-ngeratul pahalanya 2, si jini ngerotal, si jini ngeratul, makanya dapat pahala 2. Kurang sepaham, kurang sepadan, itu maksudnya. Jadi secara agama itu kira-kira pengetahuannya sepadan lah. Kenapa? Menghindari banyaknya konflik nanti di situ. Contohnya gara-gara nih misalnya yang ikhwan ini udah pengetahuannya udah kenceng, yang akhwat baru hijrah. Itu kalau yang laki-laki nggak sabar ribut terus. Gara-gara yang perempuannya lupa pakai kaos kaki, repotnya lagi lupa pakai jilbab keluyuran. Itu kan repot, bisa jatuh talak. Kan repot. Ada gitu. Karena udah kebiasaan. Lupa bawa jilbab. Ada, saya pernah ngeliat. Pernah tahu istrinya kan baru hijrah. Istrinya baru hijrah. Saya tahu itu, saya di situ di ruangan itu. Lah, si ikhwannya kan karena sudah duluan. Teman-teman kampusnya, ini kan mereka anak S2 gitu. Terus temennya yang ikhwan ini datang. Istrinya bawa minuman keluar gak pakai jilbab. Lupa, dia benar-benar lupa. Kata suaminya, "Dek, astagfirullah." Gitu dia di ruang tamu, astagfirullah. Ya namanya orang baru hijrah. Untung suaminya sabar itu. Untungnya sabar. Kalau nggak sabar bisa diculak itu istrinya. Atau jatuh talak, kan berbahaya. Gitu aja jadi ribut. Gara-gara yang ikhwan pinginnya cepet-cepet cadaran misalnya gitu kan. Yang akhwatnya enggak, itu aja jadi ribut. Sudah saya pernah cerita nih di sini. Ada mas-mas tuh bilang ke saya gini, "Ustadz, saya pingin nikah lagi." "Hah, kenapa mas nikah lagi?" "Pingin punya istri bercadar. Soalnya istri saya nggak cadaran." Astagfirullah. Ya tinggal istrimu dicadarin, susah. Lah itulah dia. Kalau nggak sepaham, gitu aja udah langsung alasan pingin nikah lagi. Akhirnya jadi ribut rumah tangga. Makanya sepadan dari sisi agama. Yang kedua, sepadan dari sisi nasab, keturunan. Mungkin keturunan satunya bangsawan, darah biru. Ya harusnya dapatnya yang sepadan. Jangan darah biru ketemunya darah kotor. Ya, satunya bekam terus, satunya dirukyah terus.
Yang satunya darah biru, aduh nggak ketemu itu, repot cekcok itu. Ya, gara-gara darah biru dan darah kotor ini, itu bisa break gara-gara yang laki-laki kan orangnya santai. Jadi yang laki-laki itu karena orang grassroots ya kalau kita istilahnya, orang kelas bawah nikah sama bangsawan, nggak ketemu, jelas nggak ketemu. Yang cowok, yang laki-laki biasa kalau habis makam tuh itu langsung ilfil istrinya, ilfil langsung nggak mau tidur, nggak mau tidur bareng. Gara-gara apa? Dengar gelegean pertama setelah nikah itu. Tahu gelegean ya? Sendawa. Gara-gara gitu langsung ilfil. Yang cowok nih namanya orang grassroots, nguap itu dibunyiin gitu. Itu ceweknya langsung, ini kisah nyata benar, saya nggak ngomong-bohong-bohong, ini kisah nyata. Langsung itu ilfil perempuannya. Orang keraton sini. Waduh. Orang keraton. Di-spill gak tuh? Nggak usah di-spill lah. Ntar dikepoin lagi. Akunnya apa Ustadz? Mau kita serang, ya Allah jangan diserang. Netizen kita sukanya nyerang-nyerang gitu. Ya, jadi penting secara nasab keturunan itu diusahakan yang sepadan. Kemudian yang ketiga dari sisi strata ekonomi sosial. Strata ekonomi atau strata sosialnya. Finansial. Jadi kalau di sini bedanya. Imam Syafi'i itu digabungkan antara strata sosial, strata ekonomi, itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambal dibedain antara strata sosial, ekonomi ini, finansial dengan profesi. Jadi profesi sendiri, kalau ekonomi finansial sendiri. Finansial itu kaitannya dengan kemampuan dia bayar mahar, kemampuan dia nafkahi istrinya sebulan berapa, itu finansial. Sementara profesi itu kalau Imam Hambal dipisah sendiri. Karena profesi itu kadang-kadang menentukan juga, itu perlu sekufus profesi. Contohnya nikah, satunya PNS, satunya pegawai swasta. Bukan pegawai, maaf, satunya pengusaha, satunya PNS. Itu susah ketemu loh. Beneran. Kenapa kok susah ketemu? Iyalah kerja masing-masing kan susah ketemu. Iya. Tapi nggak akan ketemu secara nalar tuh nggak ketemu. Orang kalau PNS atau pegawai kerjanya itu strukturalis, birokratis, udah itu kerjanya. Kemudian berdasarkan by request atau perintah baru dia bekerja. Dan linear, orang-orang kalau di PNS pegawai itu linear kerjanya, persis kayak anak-anak yang kuliah di eksak, IPA gitu-gitu ya, di teknik gitu, linear. Beda sama pengusaha, ini anak-anak sosial. Ini kayak pernikahan antara anak IPA sama anak IPS, susah nyambung. Bisa-bisa tawuran itu mereka. Iya beneran. Yang sosial itu kan mikirnya kadang-kadang berbuat nggak pakai mikirnya ntar belakangan, dipikir belakang. Anak eksak nggak bisa. Orang pegawai itu taunya perencanaan dulu ya di awal, karena perencanaan yang baik akan menjadi poin penting untuk keberhasilan sebuah usaha. Jadi menjadi faktor utama keberhasilan adalah perencanaan yang baik. Beda sama anak sosial, rencananya belakangan, ntar yang penting jalan dulu aja. Kalau ada apa-apa beresin ntar. Nah itu. Ini bisa jadi repot kayak gini. Paham maksud saya? Nah itu yang dimaksud Imam Hambal tadi. Sehingga profesi dibedain. Nah sekufu yang keberapa tadi? 3 ya. 1 agama, 2 tadi apa? Nasab. Yang ketiga strata ekonomi atau finansial. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Memang banyak sih yang pada minder. Tadi saya pas mau kesini ada yang nanya juga gitu. Ustadz kenapa saya minder Pak Ustadz? Kenapa? Calon ikhwan, calon suami saya itu orang kaya raya banget. Sementara sini orang biasa aja. Ntar kalau nikah kayaknya apa saya bisa pede ya Pak Ustadz dengan orang tua saya yang seperti itu juga. Saya minder, apa saya mundur aja. Lah ikhwannya gimana? Dia mantep ngejar saya, pokoknya saya pinginnya jadi istrinya. Tapi kalau saya minder ya dengan keluarga dia, keluarga besarnya, rumah besarnya, saya jadi minder. Gimana ya Pak Ustadz? Ya udah kalau minder sama saya aja. Aduh astagfirullah. Bisaan Ustadz. Bisa aja Ustadz. Canda ya, serius-seriusan. Nah jadi kadang-kadang ekonomi itu jadi masalah.
Nah, yang mau saya tekankan ke teman-teman, sebelum itu, ntar, yang keempat dulu, tak beresin. Merdeka. Merdeka dengan budak ini nggak bisa disatukan. Jadi merdeka. Itu jawabannya, merdeka. Jadi ini sekarang nggak berlaku. Ini dulu ya, dulu. Ini kan pendapat mazhab dulu. Apabila terjadi masa-masa atau zaman perbudakan, itu nggak berlaku antara budak nikah dengan merdeka. Nanti terjadi susah. Contohnya siapa? Ya Zaid. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu nikah dengan siapa? Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy tadi tuh dia kelompoknya bangsawan tuh, Zainab binti Jahsy nikah dengan Zaid bin Harithah yang asalnya dulunya adalah budak, diangkat Nabi, dimerdekakan jadi anak angkat. Setelah itu besar bersama dengan Nabi. Itu Zaid. Dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab. Tadinya Zainab nolak. Gara-gara Zainab nolak, turunlah surat Al-Ahzab ayat 36. Apakah pantas bagi seorang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan, lalu mereka mencari aturan lain, syariat lain. Turun surat itu, Zainab langsung mengatakan, ya sudahlah, saya taat kepada Rasulullah, saya mau dengan Zaid. Ternyata setelah menikah, ya namanya nggak feel ya, namanya orang beda ya. Dia maunya mungkin cowok itu yang kira-kira yang mungkin perlente, wangi, harum, putih, grace gitu, ganteng gitu, kayak Mus'ab bin Umair maunya begitu. Ternyata dapat ikhwan laki-laki ya mungkin yang ya kayak pelawak, mungkin penampilannya gitu kan, mukanya lucu kayak Suneo, mungkin lah bisa jadi. Jadi kan jauh gitu, si Suka sama Suneo kan beda banget, nggak ketemu kan. Nah kira-kira gitulah, nggak feel Zainab nih. Didekati Zaid, Zainab menjauh. Ya benar-benar nggak feel ya, ngerasa kayaknya, maaf ya, istilahnya ngerasa kayak aku nggak kayaknya belum ikhlas gitu dengan pernikahan ini. Dan itu terjadi selama 1 tahun pernikahan. Dan akhirnya Zaid berkali-kali mengatakan laporan ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun memisahkan, menceraikan mereka. Begitu ya. Dan memang endingnya Zainab dinikahkan Allah dengan Rasulullah itu karena memang ada syariat yang mesti ditegakkan. Karena dulu Arab Jahiliyah meyakini mantan istri anak angkat tuh nggak boleh dinikahi. Syariat datang, maka mantan istri dari anak angkat tuh boleh dinikahi. Ini jadi ketentuan syariat. Jadi nikahnya Nabi, poligaminya Nabi, sababus syariah, sebab-sebab syariat. Sebelum saya tutup, ini teman-teman kan udah azan ya. Yang perlu dipahami adalah sekufu itu adalah haknya perempuan, bukan hak laki-laki. Sekufu itu haknya perempuan, bukan hak laki-laki. Apa penjelasannya? Nah, kita akan saksikan setelah yang berikut ini, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya bersama guru kita, Mas Awan Abdullah. Masnya pakai za ya. Itu sudah dipatenkan, Mas Awan Abdullah. Pastinya harus benar, iya kan Ustadz Azam ya? Mas. Monggo, Mas Awan. Jangan lupa yang mau bertanya silakan lewat kertas atau nanti lewat langsung bisa juga. Sudah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan tadi. Terakhir kita tentang apa tadi? Sekufu itu adalah haknya perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Perempuan itu dengan status dia, dengan keadaan dia, ini teori secara fikih ya. Dia punya hak untuk menentukan siapa calon suaminya karena dia bersifat dinafkahi, diimami dan dibimbing. Sehingga maklum kalau perempuan itu nyarinya yang sekufu. Beda sama laki-laki.
Laki-laki karena sifatnya menafkahi, laki-laki sifatnya karena dia membimbing, tidak harus cari istri yang sepadan dengan dia secara harta. Boleh dia nikah dengan perempuan yang gak sekufu, misalnya secara agama masih di bawahnya, gak apa-apa. Kenapa? Karena laki-laki emang tugasnya bimbing dia. Perempuan lebih secara perekonomian di bawah, laki-lakinya sudah sukses jadi pengusaha, gak apa-apa karena memang dia punya kewajiban ngasih nafkah. Tapi makanya laki-laki itu tidak harus sekufu. Sekufu itu bagi perempuan, itu haknya perempuan. Karena hak artinya hak itu boleh diambil, boleh enggak. Contohnya misalnya, ini contohnya, Mas Awan, aku pengen jadi istrimu Mas Awan. Siapa ini itu? misal. Oh misal. Misal. Siapa Mbak? Mbak nih siapa? Saya Sari Mas Awan gitu. Oh nggak cocok. Kenapa? Jadi penyakit sariawan. Kan gitu. Bisa ya? Lewat kan nggak cocok, bahaya bisa deh. lebih dari primbon ya? Bisa ya? Lah kan jadi penyakit nanti. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi tolonglah Mas Awan. Tolong gimana? Mas Awan kalau mau nikahin saya, Mas Awan gak usah pusing-pusing mikirin nafkah. Saya sudah punya perusahaan, saya sudah punya karyawan, ada 100 karyawan. Saya sudah punya ini, punya itu, segala macam. Bahkan kalau Mas Awan nikah dengan saya, butuh apa nanti saya support. Masya Allah. Ngimpi betul ini begini. Oh ini ngimpi tadi? Ngimpi. Oh ini ngimpi. Baru sadar sekarang ini saya. Baru sadar. Oh ternyata ngimpi. Kan haknya dia harusnya saya nafkahi. Tapi enggak. Dia yang mengatakan saya enggak harus dinafkahi, enggak apa-apa. Buat saya Mas Awan, saya itu hanya butuh diimamin aja sudah. Saya butuh seorang laki-laki yang bisa bimbing saya secara agama. Selesai sudah masalah saya. Kata dia gitu. Lalu saya jawab, Oke gas. Hei, Aduh. masa tenang. Masa tenang ya? Tenang lewat apa? sih. Tegang ini Masa namanya. tegang. Jangan di brand. Masa lagu itu jadi miliknya sana? Jangan di brand. Korban gimmick. Oke gas, tambah 2 orang gas. Oke, wes lanjut lagi. Kita lupakan pilpres. Pilpres itu kayaknya di jodoh, betul. Jadi kalau kita pilih ternyata yang kita pilih itu tidak menang, itu persis kayak ketika suka sama seseorang terus ternyata dia nggak suka sama kita, atau kita sudah ta'aruf dengan seseorang ternyata gagal ta'aruf, persis kayak pilpres. Allah sudah nyebut di surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu perang padahal kamu nggak suka. Ingat kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu mengira buruk, enggak, padahal bisa jadi itu baik menurutku. Kamu mengira baik, padahal bisa jadi itu buruk menurutku. Ketetapanku itu jelas yang terbaik kata Allah gitu. Wallahu ya'lamu. Allah itu tahu tentang dirimu sekarang dan yang akan datang. Ya'lamu itu kan present tense, future tense. Bentuk present tense, future tense itu ya'lamu kalau kalimatnya ya. Maka kata Allah, Allah itu tahu tentang kamu yang sekarang dan nanti, itu kejadian nanti itu Allah tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu apa-apa. Bahkan kamu nggak tahu nanti sepulang dari sini masih hidup apa enggak, kan kita nggak tahu kan? Ada yang bisa jamin besok masih hidup? Enggak, kita nggak tahu. Sementara Allah itu tahu. Jadi apapun nanti keputusannya, siapapun yang menang sudah, tinggal kita kok ngomongin Amin. pilpres, astagfirullahaladzim. Oh ke situ. Ya, jodoh gitu ya. Siapapun Kan sama yang nanti tadi. terpilih tidak terpilih sama aja lah, terpilih tak terpilih percayalah Allah itu sudah pilihkan yang terbaik. Tinggal husnuzon aja sama Allah. Husnuzon, baik sangka. Baik sangkanya gimana? Baik sangkanya gini. Andaikan dia nggak jodoh sama saya, mungkin umur dia nggak panjang. Itu. Boleh kayak gitu tadi? Ya kan husnuzon sama Allah. Oh, husnuzon sama itu husnuzon Allah. sama Allah, tapi suzon sama dia. Husnuzon sama Allah tuh gini. Bisa jadi orang itu yang nggak dijodohin ke kita, dia itu akan mendapatkan takdir yang kita nggak akan kuat membersamai dia. Itu sedikit. Apa contohnya Pak Ustadz? Tadi itu mungkin umur dia tinggal 2 tahun lagi. Lah kalau kita nikah sama dia, siap-siap menjanda kan gitu Mbak. Padahal berat loh jadi janda, berat sekali. Tapi Allah tahu kamu nggak akan mampu memikul status janda, makanya tidak kunikahkan dengan dia. Udah 2 tahun kok nggak mati-mati dia. Jangan-jangan mbaknya yang mati duluan. Ah kan
Allah alam soal gitu ya. Nah ini harus baik sangka jelas sama Allah gitu. Taib. Tadi saya mana tadi ya kita? Milih Tadi bahas apa tadi? Sebelumnya. yang laki-laki menafkahi, laki-laki menafkahi. Itu dia. Jadi sekufu itu adalah ketika laki-laki kalau dia si perempuannya dia minta dibebaskan dari haknya, enggak apa-apa, enggak dinafkahi. Yang penting saya cuma dapat imam saja. Berarti kan dia menurunkan tuh standar dia. Berarti dia dapat nggak sekufu, itu hak dia dan itu boleh-boleh saja. Dengan syarat kata para ulama, nggak boleh nanti setelah nikah dia protes dengan haknya yang tidak didapat. Karena dulu dia sudah awalnya ikrar nggak dapat hak, nggak apa-apa. Jangan sampai perempuan yang kaya raya ini setelah nikah berjalan laki-lakinya bener nggak ngasih nafkah, lalu dia protes, Mas, kamu tuh laki-laki boyang ngasih nafkah, aku tuh perempuan ya pingin lah ngerasain dapat nafkah. Dikasih sama suaminya 5.000. Ini cukup nggak cukup sebulan ya say? Ya Allah Mas, gimana cukup ini 5.000 buat sebulan Mas? Dulu kan kamu sudah bilang kalau kamu nggak dapat nafkah segala macam kurang. Oke saya tambahin lagi, kasihlah dia 15.000 lagi, total 20.000. Cukup nggak cukup setahun? Gitu. Oke Mas, kata perempuannya, bisa setahun. Gimana caranya? Beliin kalender setahun, bisa itu. Oke, perempuan ini tidak boleh menuntut sesuatu yang dulu dia telah membebaskan laki-lakinya. Kenapa? Karena laki-lakinya mau nikahin dia, itu karena pertimbangannya dia mau tidak dinafkahi secara lahir. Paham ini maksudnya? Ya, itu disebut dengan nikah, namanya nikah misyar. Nah, nikah seperti ini namanya nikah misyar. Perempuan rela tidak mendapatkan haknya, namanya nikah misyar. Apa ada di zaman Rasulullah sendiri mengalami itu. Dengan siapa? Dengan istri Nabi yang pertama dalam pernikahan poligaminya, yaitu Saudah binti Zam'ah. Gimana Rasul nikah dengan Saudah ini, Bunda Saudah ini? Ketika Saudah sudah hijrah bersama Nabi, sudah pindah semuanya di Madinah, Rasul sudah nikah dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan Zainab dan yang lain. Nah Saudah ini kan yang paling tua. Saudah ini Rasul umurnya 50 ketika nikah, umurnya 50, Saudah ini umurnya 55 tahun. Ketika sudah hijrah kan 3 tahun kemudian ya, karena dinikahnya kan tahun ke-10 kenabian. Kemudian tambah 3 tahun kemudian baru hijrah, sekitar 2 tahun setelahnya Saudah ini merasa kok berarti umurnya berapa tuh? Tambah 5, 60 tahun. Ya, 60 tahun. Untuk ukuran orang Arab 60 tahun itu sudah tua banget. Secara fisiknya itu sudah tua. Secara reproduksi dan semuanya, metabolisme atau mungkin tubuhnya, biologis itu sudah tua. Makanya Aisyah itu nikahnya masih kecil kan, ketika umur berapa? 6 tahun. Bercampurnya umur berapa? 9 tahun. 9 tahun itu sudah bongsor. Mohon maaf, orang Arab agak boros. Jadi umur 60 itu memang sudah tua, emang itu sudah anunya di sana begitu. Nah Saudah ini merasa kok Rasul kayak nggak bergairah lagi sama saya. Rasul ini kayak sudah nggak berminat. Bahkan sempat dia itu punya feeling yang sangat kuat. Rasul tuh sempat rasan-rasan tuh apa ya bahasa Indonesianya, rasan-rasan, aras-arasan gitu apa namanya? Ngomongin di belakang. Punya bukan. Rasan-rasan tuh kayak punya rasan-rasan gitu ya. Kok muter lagi? Gak ada lagi bahasa lain kecuali itu. Dia punya rasan-rasan, jadi kayak angan-angan gitu ya, pingin menceraikan Saudah. Kenapa? Karena Rasul itu ketakutan gak bisa nafkahi, karena sudah gak bergairah lagi. Takut gak bisa nafkahi secara lahir, secara batin, bukan lahir, secara batin. Takut karena Rasul memang sudah gak bergairah, sudah tua sekali. Maka Saudah itu menangkap sinyal itu. Saudah lalu bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah engkau ceraikan aku ya Rasulullah, karena usiaku yang sudah tua. Ya Rasulullah, janganlah kau ceraikan aku, agar aku kelak dibangkitkan di akhirat, dipanggil dan dikumpulkan sebagai Ummul Mukminin, sebagai istri-istri Nabi, istrinya Nabi. Maksudnya dikumpulkan bersama istrinya Nabi. Kemudian, ya Rasulullah, aku tahu karena engkau khawatir berbuat zalim kepadaku, maka malamku, jatah malamku, kan istri Nabi jatahnya semalam, semuanya gitu ya, digilir semalam. Maka jatahku aku berikan kepada Aisyah. Maka Rasul menerima itu. Nah ini namanya misyar. Sejak malam itu Rasulullah tidak pernah bermalam ke tempatnya
si Saudah, tapi malamnya diberikan kepada Aisyah. Walaupun begitu Rasul tetap main ke tempatnya Saudah sesuai dengan jatahnya. Jatahnya itu kan maghrib gitu ya. Siang itu masih ketemu. Masih bareng-bareng terus sampai maghrib itu masih jatah bareng-bareng. Nah, malamnya baru ke tempat Aisyah. Nah itu namanya nikah misyar. Dan ini terjadi Rasul SAW begitu. Nah begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, maka hak sekufu itu adalah haknya perempuan. Kalau laki-laki mah bebas, sekufu tak sekufu. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, kenapa sih kita nikah harus nyari yang sekufu? Alasannya adalah salah satunya untuk menghindari banyaknya konflik. Karena kalau nggak sekufu sangat ribut, itu sangat potensinya besar. Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal itu sepakat salah satu faktor sekufu itu adalah agama. Ya, agama. Dan ini sering bikin cekcok. Contohnya apa? Nikah satunya NU, satunya Muhammadiyah. Ah, sudah itu. Pas sholat bareng misalnya tahajud. Pas witir suaminya NU. Suaminya apa itu? Kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Istrinya cuma diem aja. Gitu aja. Ya mau apa? Suaminya ngelirik kan kelihatan. Wah, dia tidak angkat tangan. Istri durhaka. Istri tidak taat, tidak patuh, ribut. Selesai sholat nanti ribut. Kamu kenapa nggak kunut? Mas, aku Muhammadiyah. Kamu kan NU ya, kita nggak. Kan menurut aku nggak ada kunut-kunut begitu, Mas. Tapi kan ini sholat deh, harus manut sama imam. Ya tergantung imamnya kayak apa dulu. Itu kan jawaban paling nyelekit banget ya. Nyelekit banget, imamnya kayak apa dulu. Ya kayak aku, emang gimana? Terus ya kan kita beda, Mas. Gini-gini ribut lah mereka. Itu aja bisa ribut cuman gara-gara kunut. Bener. Yang repot kalau imamnya yang Muhammadiyah, suaminya Muhammadiyah, istrinya yang NU. Suaminya nggak pakai kunut, selesai salam itu, pas salam itu istrinya sujud sahwi dulu dia. Sebelum salam sujud sahwi dulu. Karena apa? Karena meninggalkan kunut. Akhirnya jadi ribut, jadi berantem. Belum lagi masalah, maaf, kaos kaki. Gara-gara agama nih, Muhammadiyah NU ribut. Coba teman-teman kalau ke pondok-pondok pesantren tuh kan, santri-santri, mana santri-santri akhwat pakai kaos kaki? Jarang. Hafizoh mereka, tapi juga jarang. Bu Nyai juga jarang pakai kaos kaki, keluar-keluar biasa. Perbedaan. Nah yang satunya perempuan kaki itu aurat, di situ ada ikhtilaf. Ini repot, ini bisa jadi masalah. Yang repot lagi yang satunya Muhammadiyah ketemunya sama Hizbut Tahrir. Waduh, suaminya ini hari ini mau nyoblos. Wah. Kata istrinya, Mas, haram yang kau lakukan itu. Wah. Nyoblos. Ingat, itu ada sistem demokrasi, sistem kufar. Waduh, istrinya berangkat, ya Allah aku kafir ya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sahadat terus dia nyoblos sambil mikir asyhadu alla. Ya Allah saya keluar dari keislaman ini, astagfirullah. Ya kan? Nah, disitulah yang mesti paham. Ya, makanya pentingnya nikah sekufu untuk menghindari konflik. Itu salah satunya. Yang kedua supaya apa? Supaya visi misi cepat tercapai. Karena nggak banyak ribut, fokus sama visi misi. Yang bikin visi misi keluarga nggak kecapai itu kan gara-gara kebanyakan ributnya, berantemnya. Maka sekufu itu akan mempercepat tercapainya visi misi. Nah pertanyaan berikutnya, Mas Awan, apakah sekufu itu cuman yang 4 disebut 3 mazhab tadi, 2 mazhab utama tadi, Imam Syafi'i, Imam Hambal? Apakah ada kriteria lain, faktor lain yang harus sekufu? Ada yang saya sebut barusan. Apa? 1 visi dan misi. Itu nggak ada yang di 4, tapi itu penting. Terus apalagi Mas Awan? Karakter, kepribadian. Itu penting yang sekufu. Misalnya yang satunya humoris, yang satunya sepanengan gitu ya, serius banget. Itu ketika istrinya ngajak bercanda, suaminya yang serius bisa bilang gini, astagfirullahaladzim, kamu lalai.
bercanda terus. Ingat, banyak tertawa, menangis di akhirat. Istrinya kan jadi, ya Allah, hidup begitu tegangnya ya Allah. Sudah duit gak punya, sepaneng lagi. Kan stres itu, stres asli. Iyalah, yang satunya humoris, satunya seriusan. Ketawa dikit dibilangnya lalai. Ini namanya lagui, tahu nggak? Nggak akan masuk surga Firdaus. Keluar dalil lagi habis itu, aduh ya Allah. Nah, maka karakter itu penting. Saya mau ngasih wanti-wanti ya buat teman-teman nih, cewek-cewek, bil khusus akhwat-akhwat. Anda yang sifatnya itu agak-agak koleris. Koleris itu akhwat yang sifatnya itu pekerja keras, semangat, smart gitu ya, mandiri, pinter bisnis, pinter cari duit ya. Kan ada tuh tipe-tipe istri yang pinter cari duit. Suami nyimpen kemana? Ketemu gitu. Nyimpen duit di mana pun ketemu. Karena memang ya, karena istrinya pinter cari duit. Jadi nyembunyiin dimanapun ketemu. Iya. Gitu. Di bawah kasur ketemu. Di selipan peci aja ketemu. Peci. Karena istri pinter cari duit. Kan ada tuh tipe-tipe yang pinter, cewek yang pinter bisnis, mandiri segala macam smart. Yang kayak gini nih, ini saran saya ini, salah satu pentingnya belajar kita sekufu ini, sebaiknya jangan menikah dengan laki-laki yang sifatnya pragmatis. Anda nggak akan bisa nerima, susah, berat ngimbanginya. Makan hati sepanjang hayat. Yakin itu. Pragmatis gimana Pak Ustadz? Laki-laki yang cuman diem, klemak, klemek. Laki-laki yang ya pokoknya kalau nggak ditutuk nggak muni. Nggak diajak ngomong nggak ngomong. Suasana rumah tuh kayak kuburan. Selalu yang ngajak bicara istrinya. Giliran istri cerita ngajak ngomong, yang diajak ngomong masalah SPP anak sekolah. Yang dibahas tentang hari liburnya, kapan libur aja, kapan ini terus. Sementara lakinya cinta damai, diem. Dimaki-maki sama istrinya cuman diem aja. Dia mikir inilah jalan surga saya dengan lewat sabar, ya Allah. Ini jalan surga. Laki-laki cuman gitu dia, sabar. Ini orang pragmatis. Dia tidak akan menceraikan istrinya. Yang pragmatis ini gak akan pernah menceraikan. Dia hanya milih bertahan dan sabar. Untuk perempuan yang tipenya satset, ya tipenya itu gak akan cocok nikah dengan laki-laki pendiam pragmatis begitu. Yang diem, yang visi misinya gak jelas. Yang kalau nikah itu kayaknya tuh lambat banget. Gerakannya tuh kayak kukang itu. Kukang. Ya, kalau gerak tuh kayak slow motion. Laki-laki tipe begitu kan ada itu. Ada bener, slow banget. Punya masalah genting masih slow aja nih. Itu wah kalau perempuan gini stres. Saya pernah ngelihat soalnya salah satu jamaah begitu. Jadi istrinya tuh sampai kurus banget. Diet. Laki-lakinya wedot gitu. Dia kan pragmatis, santai, punya masalah makan kan gitu. Iya kan kayak kungfu panda kan gitu kan. Masalah tinggal makan bakpao, masalah tinggal makan. Laki-lakinya perempuannya kurus, habis. Kenapa? Apa-apa dipikirin terus. Betul. Apa kata orang dipikirin? Saya tanya, Mas, kamu gak mikir? Santai Pak Ustadz. Makan Pak Ustadz, makan lagi. Astagfirullah. Ini istri ngajak serius diskusi, malah udah dek makan dulu dek, makan. Karena saking woles-nya dia, santainya dia. Nah, itulah yang perlu dipertimbangkan. Kecuali istri yang koleris tadi, dia punya kesabaran tingkat dewa lah gitu bahasanya ya. Sabarnya luar biasa, yang dia emang menerima suami yang kayak gini. Yang menurut dia suami kayak gini cocok lah buat hiburan aja lah gitu. Atau cocok sebagai pantas-pantas gitu. Ya pantas-pantas artinya yang penting punya suami gitu. Ya kemana-mana buat gandengan. Kenapa? Karena ada tipe istri-istri yang nggak mau diatur. Tipe-tipe istri yang mandiri yang kalau keras kepala kan ada ya, atos gitu. Dia tipe keras kepala. Lah dia butuh laki-laki yang model kayak gini butuh. Karena dia nanti ya-yaan gitu. Si perempuan ini akan ya-yaan ya. Dia akan satset itu suaminya cuman ya gitu aja. Dia bebas dengan kehidupannya. Cuman repotnya perselingkuhan itu sering terjadi di rumah tangga yang macam kayak gini. Ketika perempuan itu mendapatkan laki-laki lain yang koleris juga, yang smart, yang bisnis, dia merasa ini frekuensi saya. Andaikan saya punya suami kayak gini, pasti cepat lebih kayanya. Gitu. Kayanya lebih cepat, suksesnya lebih cepat. Kayaknya saya cocok sama dia. Lah akhirnya selingkuh. Nah, itulah awalnya. Maka pertimbangkan betul. Gitu. Terus Pak Ustadz, ya. Misalnya kami nih cowok-cowok yang model tipe kayak gitu nikahnya dengan siapa Pak Ustadz?
Ya dengan pukang itu tadi. Kan dari satu spesies. Satu spesies. Manusia. Anda betul. Itu satu frekuensi. Lalu gimana siapa lagi coba? Susah. Susah betul. Susah. Anda harus cari juga perempuan yang sama-sama plekmatis. Anda akan sama-sama damai. Dan betul-betul sama-sama damai. Masuk rumah tuh kayak masuk kuburan. Persis sama. Pot-potnya aja Kamboja bunga-bunganya itu. Di rumah. Bener. Hiasan dindingnya aja pocong gitu. Dan itu cocok sekali betul. Keluarga yang plekmatis ketemu istri plekmatis, sama-sama lambat gitu ya, slow, tenang, woles, nggak mikir alias dablek, itu cocok gitu. Tapi saya nggak katakan itu sifat kekurangan. Plekmatis itu bukan kekurangan. Dia bisa menjadi potensi. Kenapa? Dia akan menjadi, kalau jadi ayah, dia akan menjadi ayah yang sangat dicintai anak perempuannya. Karena apa? Kesabarannya luar biasa. Ya, anak perempuannya sangat sayang sama bapak yang model begini. Karena biasanya dia tipenya penyayang banget, gemati sama anak-anak. Tahu gemati nggak? Gemati itu sangat ngopeni banget, perhatian sama anak-anaknya. Cinta kasihnya luar biasa. Betul, sangat-sangat mencintai anak-anaknya. Itu yang biasanya plekmatis. Plekmatis itu kan yang dia jadi tempat curhatan banyak orang. Dia itu kayak recycle bin lah gitu kira-kira. Iya, kayak tempat sampah. Orang datang bawa masalah, jarang orang datang bawa buah, tuh jarang. Orang datang bawa masalah. Seneng cerita sama dia, walau nggak ditanggepin, seneng. Karena hanya orang plekmatis lah yang bisa mendengarkan cerita orang lain. Dia cuma pendengar setia gitu. Pendengar aja sudah. Ngasih saran, salah kalau ngasih saran tuh. Gitu. Ngasih sarannya keliru, salah gitu. Tapi dia emang cocok jadi pendengar yang setia gitu. Tapi itulah pembukaan kita ya. Habis ini kita ngobrol aja deh, yang mau nanya-nanya silahkan. Bab masalah yang sekufu ini. Tafadhol. Baik, langsung aja teman-teman mungkin mau dikumpulin. Tapi sebelumnya memang sekufu ini punya peran penting untuk kemudian di kehidupan rumah tangga ya Ustaz. Pertanyaan Mas Afif ini cocok banget dengan kisah Rasulullah dan para sahabat. Kan sekufu ini penting untuk warga dan rumah tangga. Ya jelas. Teman-teman tahu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdillah ini, beliau ini menikah. Lalu ngasih kabar ke Rasulullah, ya Rasul aku baru saja menikah. Kata Rasul, dengan gadis atau janda? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Kenapa kau tidak menikah dengan gadis yang dengannya kamu bisa bersenang-senang? Karena kalau gadis biasanya masih gadis kan, biasanya kalau masih alay-alay gitu kan ya. Masih ya suka cental-centil gitu di rumah, manja-manja, itu gadis. Beda sama duda janda, biasanya ngapa sih gitu-gitu kayak anak kecil aja, lebay biasanya kan gitu. Jadi janda duda itu biasanya fokusnya sudah ke masa depan, sudah nggak fokus ke alay-alay. Tapi itu wajar, itu fase dan semua pasti akan mengalami. Si janda ini juga dulu awalnya juga gitu juga, sama alay juga. Cuman setelah jadi janda dia nggak berpikir lagi itu. Nah dia nikah dengan janda. Kata Nabi, kenapa tidak dengan gadis saja? Kau bisa bersenang-senang, maksudnya bisa guyon-guyon, gocek-gocek, bisa berasik-asik. Lalu kata Jabir bin Abdillah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tuh punya ayah dan punya adik. Adikku itu perempuan semua 7. Jadi adiknya dia tuh cewek semua. Dia tuh anak barep, anak ke-8, anak pertama, punya adik 8 bersaudara ya, punya adik 7 itu cewek semuanya. Dan ayahku ya Rasulullah meninggal ketika perang Uhud. Sehingga aku ini seperti ayah bagi mereka, adik-adikku, termasuk yang paling kecil sendiri, karena adik masih kecil sendiri. Sehingga aku mencari janda yang aku harapkan dia nanti bisa menjadi ibu juga bagi adik-adikku ini. Aku tak ingin mencari yang sepadan dengan adik-adikku, karena nanti mereka jadi malah gojek-gojek tok, malah gak ngopeni adik-adikku yang lain. Padahal masih ada yang kecil. Jadi dia cari istri itu yang bisa kayak menjadi ibu gitu kan, menjadi pengganti. Begitu orang tua bagi adik-adiknya. Apa jawab Rasulullah? Sodakta ya Jabir. Betul engkau, pilihanmu benar. Nah ini yang dimaksud sekufu tadi juga. Berarti mencari yang seperti ini juga sama yang sekufu. Itu termasuk yang sekufu. Kenapa? Dia pikir kebutuhan dia apa, cari yang sesuai dengan kebutuhan. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan langsung atau lewat kertas? Ada lewat kertas? Bisa dikumpulin ke depan. Laki-laki dari Ikhwan. Berarti Ustaz, berarti kita tentang tema sekufu ini juga disarankan untuk mengenal diri sendiri ya. Apa kan kelebihan, gini, kekurangannya? Tema kita itu kan kiat.
Kiat biar milih yang sekufu, dapat yang sekufu itu gimana kiatnya? Ini sebenarnya judul kita kan kiat. Maka solusinya adalah ta'aruf yang benar. Apa maksudnya ta'aruf yang benar? Apa yang menjadi prinsip utama di diri kita itu yang harus menjadi pembahasan utama ta'aruf. Contohnya apa? Contohnya masalah prinsip adat. Itu dibahas. Kalau misalnya adat itu penting dalam rumah tangga, dibahas itu. Adat gimana Mas Awan? Misalnya si akhwatnya bilang, akhi, Afan ya di keluarga saya itu masih sangat kental sekali dengan adat. Bahkan menikah juga dengan adat, semuanya serba pakai adat. Apakah akhi siap? Kata si ikhwannya, tergantung adatnya kayak apa. Pokoknya adat klasik lah gitu. Ya Jawa klasik gitu. Yang kalau nikah itu nanti mungkin aku gak bisa berhijab syar'i karena itu pasti ada tekanan dari keluarga besar. Sehingga nanti kalau aku pakai hijab mungkin ya masih harus kayak orang gantung diri itulah kira-kira. Diikat-ikat di leher. Ya. Dan inilah keadaannya seperti itu. Dan mungkin nanti kita nikah pun, kalaupun kita berjodoh, itu masalah waktu tanggal nikah pun pasti keluarga saya ngusulkan tanggalnya pakai hitungan weton. Itu bagaimana kira-kira? Nah itu kayak gitu tuh dibahas. Itu caranya untuk kiat dapat yang sekufu tuh ya begitu. Kan kita nggak bisa batasin ya, datangnya jodoh itu kan datangnya dari mana ya? Bisa dari biro ta'aruf, bisa dari teman, bisa dari siapapun bisa. Bisa dari temannya ayah gitu ya. Ayah nawarkan ke teman-teman, ngasih tahu ke teman-temannya, anaknya yang belum nikah siapa, mau ditawarkan ke anaknya. Sehingga kita kan nggak tahu sekufu apa enggak. Nah tahu sekufu apa enggak ya caranya ta'aruf. Nah ta'aruf itu bahas tadi itu prinsip-prinsip yang penting yang utama. Contohnya lagi misalnya bab masalah kebersihan itu dibahas saja. Misalnya nih ya, yang paling sering cewek. Cewek itu ada yang tipenya itu bersih, clean, bener-bener bersih. Sukanya tuh ruangan tuh bersih. Saking bersihnya tuh udah nggak ada kasur, nggak ada apa-apa, bersih gitu. Sangat-sangat minimalis ya. Ruangan itu bersih banget. Suaminya masuk, Mas pergi. Kenapa? Aku pengen ruangan ini bersih. Kamu sampah. Ya, jangan gitu dong. Gitu. Masa kamu sampah pergi. Jadi ada tipe yang dia bersih. Sampai paling nggak suka ngelihat kalau spray itu apa ya? Si spray ya. Spray kasur itu. Kalau ada kusut dikit aja dia nggak suka. Ngelihat suaminya nyantolin celana nggak suka. Mas, ini celana ngapa dicantolin? Kalau kotor taruh sana. Baru ku pakai sekali, nanti tak pakai lagi. Ngambek istri, diam aja. Oke, kita buktikan. Ditunggu ternyata, Mas ini udah sehari lewat nggak dipakai-pakai. Bersih apa kotor? Itu bersih baru sekali pakai. Paling besok tak pakai kok mau pergi acara. Ternyata besok itu seragamnya beda, nggak pakai itu lagi. Itu sama istrinya langsung dicuci. Suaminya pulang mau pakai celana itu ternyata udah dicucian masih basah. Udah ribut tuh pasti. Masuk angin itu. Mana celanaku sayang? Tak cuci. Kamu kok ngelawan? Itu kan udah tak bilang mau tak pakai. Kamu istri durhaka ya, berani ya. Mas kok aku dibilang durhaka? Aku tuh berbakti loh nyuci celanamu gitu. Tapi kalau nyucinya nggak pas waktu, ini namanya istri durhaka. Kamu membantah, tahu nggak? Udah ribut kayak gitu, gitu aja jadi ribut. Makanya bahaslah, termasuk yang teman-teman itu di situ prinsip yang nggak bisa ditawar itu bahas. Contohnya rokok misalnya, bener-bener nggak bisa. Laki-lakinya bilang, "Ukhti jujur ya, aku baru aja berhenti ngerokok." Wah, ini perempuannya mikir nih, Mas, aku tuh alergi rokok, alergi asap. Gimana ya? Kalau nikah sama kamu terus kamu kumat lagi gimana? Enggak, kata laki-lakinya. Insya Allah aku enggak akan ngerokok di depan kamu. Masyaallah. Jelas. Mas, ini rokok prinsip penting buat aku. Pokoknya ini prinsip yang aku nggak bisa ditawar-tawar. Kalau kamu nawar ini ya maaf, mungkin ta'arufnya dengan akhwat lain, bukan dengan saya. Berarti nggak cocok kita. Lah apa? Aku tuh mau sama laki-laki yang sama sekali sudah berhenti bertobat dari rokok. Tolong kalau mau nikah dengan saya dan serius, buatkan sekarang MOU. Bermaterai 6.000, janji tidak akan merokok. Kalau merokok denda 1 juta. Waduh. Kasih ke aku.
Bisa aja buat perjanjian gitu. Oke, saya buatin, saya janji tidak akan merokok. Bismillah, saya taubat karena Allah atas pernikahan ini, mudah-mudahan jadi lebih baik. Nah, dia buat MOU. Nah, nanti kalau pelanggaran ya harus bayar denda. Mau nggak mau, itu namanya melanggar. Itu kalau yang terlalu banget ya, artinya terlalu dia, soalnya dia benar-benar si perempuan ini dia alergi betul dengan asap. Tapi kalau dia tipe perempuan yang bisa luwes, oh mas masih baru berhenti ngerokok. Iya Dek, ya udah nggak apa-apa. Kalau niat tobat bener, nanti kita sama-sama tobat. Wah aku juga ngerokok kok. Waduh, Plot twist ya. Plot twist. Itu namanya sekufu, ya kan? Kita sefrekuensi, oke? Rokoknya sama nggak? Beda kali ya. Cewek itu apa? Paham ini? Jadi bab rokok saja harus dibahas. Clear, selesai, tuntas. Maka ketika ta'aruf, bahaslah prinsip-prinsip yang utama yang penting, yang nggak bisa ditawar, yang riskan kalau itu nanti terjadi. Contoh nih, masalah tempat tinggal. Habis nikah mau tinggal di mana? Oh iya. Itu dibahas, jangan sampai nggak dibahas. Dek, nanti habis nikah, nanti tinggalnya kayaknya antara nih. Tinggal di rumah orang tuaku atau kita ngontrak, ya antara itulah, belum pasti soalnya gitu. Mas aku minta tolong dong kepastiannya sekarang gitu. Oh nggak bisa Dek, soalnya kan antara ini loh. Kakakku tuh antara kayak mau pergi dari rumah atau belum, tuh tergantung nanti dia panggilan kerja. Kalau dia dapat panggilan kerja, dia pergi dari situ, ya udah kita tinggal di situ. Tapi kalau dia nggak jadi dapat panggilan kerja, dia tetap di situ, kita yang ngontrak. Bagaimana? Ini harus dibahas tuntas. Perkara kayak gini, jangan sampai ngambang. Mas, nanti kita habis nikah tinggalnya di mana Mas? Udah, yang penting jalani dulu aja. Bisa nikah itu sudah alhamdulillah. Masalah tempat tinggal gampang lah, asal ada kamu, aku bahagia kok. Itu gombalan pret. Itu tuh jangan mikirin cuman seneng-seneng asal aku bersamamu, aku tuh nggak apa-apa kok Mas gitu. Enggak gitu, konsepnya tuh nggak gitu, wir. Mundur wir. Konsepnya nggak kayak gitu. Kalau orang nikah itu konsepnya, laki-laki itu dia harus bisa melindungi istrinya dan dia bisa menghormati ibunya. Kenyataannya banyak laki-laki yang tidak bisa melindungi istri tapi dia bisa menghormati ibunya. Dapat tekanan dari ibunya, akhirnya istrinya dicerca, dicela, apa segala macam sama ibu mertua. Suami nggak bisa berbuat apa-apa, takut dibilang anak durhaka, maka dia cuma bilang sama istrinya, bilang apa? Dek, sabar. Ibuku tuh sudah tua, nggak lama lagi kok, sabar. Cuma disuruh sabar. Kita mana tahu umur dia sampai seberapa, kan kita nggak tahu. Siapa tahu dia sabar, lama-lama malah stroke, mati duluan. Yang sabar ini tadi istrinya maksudnya, kan nggak tahu. Makanya bab perkara itu pun harus dibahas tuntas. Tapi tolong jangan benturkan kayak gini. Mas, aku mau tanya nih ya, ini sebagai pertanyaan terakhir ta'aruf kita. Ini sebagai penentu lanjut apa enggak. Ya Allah, kok kamu serius amat nanya apa sih? Kalau ada sesuatu ribut antara aku dengan ibumu, kamu pilih mana? Aku atau ibumu? Kalau aku ribut sama ibumu, kamu pilih aku atau pilih ibumu? Kok kamu pertanyaannya gitu sih? Ini pertanyaan terakhir antara kamu lolos atau tidak lolos jadi calon suamiku. Kursi panas ini. Aduh ya Allah. Udah aku milih nikah lagi aja lah. Pusing dia. Nah maka janganlah perempuan terlalu kaku begitu. Nggak laku nanti kalau terlalu kaku gitu. Jangan. Mas kalau nanti pertanyaannya gini. Mas kalau nanti ternyata aku ribut dengan ibu mertua atau ibumu ribut. Kira-kira aku pengen tahu apa sikapmu. Gitu. Jangan suruh milih antara aku atau ibumu. Tapi kira-kira apa langkah-langkahmu, sikapmu, itu tanyain. Paham ini maksud saya? Itu untuk mengetahui bagaimana sifat dia. Mas kejar terus, dia jawab apa? Kejar terus sampai dia clear jawabannya itu jelas, bahwa dia betul-betul akan melindungi istrinya dan tetap menghormati ibunya. Itu pun harus dibahas tuntas ketika ta'aruf. Terus selain itu gimana caranya biar tahu sekufu atau tidak? Cari informasi lewat orang sekitar. Itu yang pun saya dulu lakukan dan saya ajarkan ke member-member di tempat saya, rumah ta'aruf saya itu begitu. Jadi mereka harus kejar cari informasi ke teman kantornya, tempat kerjanya,
teman kampus, teman kuliah segala macam, guru ngajinya datengin, tanya langsung gimana sifat akhlaknya, karakternya, semua tanya. Insya Allah dengan begitu jadi banyak tahu karakternya, kepribadiannya, gitu ya, sifat-sifatnya, baik buruknya, aibnya itu tahu dari orang-orang sekitarnya. Nah, itulah cara mengetahui dia itu sekufu atau tidak dengan kita. Barulah terakhir ditutup dengan sholat istikharah, mohon petunjuk betul kepada Allah setelah kita mendapatkan semua informasi tentang dia. Begitu ya teman-teman semua, ini rahmati Allah. Baik, silakan kalau ada yang mau nanya-nanya silakan. Enggak ada lewat WA atau Mas? Biasanya lewat WA. Ini apa? Door prize atau? Door prize. Mungkin di sini ada yang door prize deh. Mungkin di sini ada yang lagi ta'aruf. Ada nggak? Ada.